Chapter 235 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Big Brother. Dalam hal ini merujuk pada kakak Sayonji ataupun Seba yang dianggap sebagai kakak laki-laki yang menyebalkan bagi Shina dan Mafuyu. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, tujuan sebenarnya akhirnya terungkap. Diawali dari kakak Sayonji yang mencekik leher Seba dan mengangkatnya ke atas setelah mereka berhasil menghancurkan ruangan ICU tembus pandang buatan Seba. Kakak Sayonji memastikan apakah benar Sakamoto sedang dalam perjalanan datang ke sini. Seba hanya bisa berdecak kesal karena rencana mereka terbongkar. Ketika Shina mulai keluar dari lubang yang dibuat kakaknya setelah menghancurkan ruang ICU tembus pandang itu, Shina tampak kesal dan bertanya-tanya, apa maksudnya semua ini Buang-buang waktu saja. Dengan perhatian kakak Sayonji memastikan apakah adiknya Shina dalam kondisi baik untuk pergi? Shina menjawab, sepertinya begitu, hanya sedikit gelisah hari ini. Kakak Sayonji lantas mengartikannya bahwa Shina harus istirahat. Dia berkata, tenang saja, serahkan pada kakakmu. Shina yang terkejut mendengarnya lalu merasa kesal. Apa? Jangan sekali-sekali meremehkanku. Kita pun diperlihatkan bagaimana Shina menendang tangan kakaknya yang sedang mencekik Seba ke atas, membuat Seba terjatuh ke lantai. Lalu Shina langsung menodongkan wajah Seba menggunakan machine gun-nya. Dengan panik, kakak Sayonji mempertanyakan, ada apa denganmu Shina? Lalu Shina membentak kakaknya dengan menjawab, kau selalu meremehkanku. Aku bisa membunuh orang lemah seperti ini dengan mudah. Kakak Sayonji dengan panik mengatakan, iya, tapi tadi kau bilang tidak enak badan. Jadi aku cuma... Sebelum kakak Sayonji menyelesaikan ucapannya, Shina memotongnya dengan berteriak, hanya karena kau kakakku, bukan berarti kau bisa terus melindungiku, dasar menyebalkan. Ketika Seba nyaris saja ditembak secara brutal oleh Shina, siapa sangka moncong machine gun milik Shina terbelah menjadi dua minasan. Baik Shina maupun Seba sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Tapi sosok tembus pandang itu kini memunculkan dirinya. Dia adalah Mafuyu yang datang kembali demi melindungi kakaknya. Mafuyu mengatakan bahwa dia sangat mengerti. Kakak laki-laki memang benar-benar menyebalkan. Seba yang melihat itu langsung berteriak, Mafuyu, dasar bodoh, kenapa kau kembali ke sini? Mafuyu dengan keren mengatakan, kau tahu, aku baru saja menyadari sesuatu. Seba bereaksi, hah? Mafuyu mengingat Shin dan Seba lalu menjelaskan bahwa semua orang kuat di sekitarnya, mereka selalu punya sesuatu yang ingin mereka lindungi. Dan itulah alasan mereka bertarung. Seba justru mempertanyakan maksud dari ucapan adiknya. Namun Shina memotong obrolan kakak beradik itu dengan melemparkan reruntuhan yang mampu dihancurkan oleh Mafuyu menggunakan tendangan pedang pada sepatunya. Lalu dengan sinis, Shina mengatakan, orang kuat bertarung demi orang lain? Hah, itu omong kosong. Karena orang yang benar-benar kuat, dia tidak akan peduli pada orang lain. Mafuyu merespon ucapan Shina dengan menjawab santai, baiklah, terserah. Kau lakukan saja caramu. Aku hanya ingin menyusul mereka semua. Kita pun diperlihatkan Mafuyu yang menggunakan baju tembus pandang milik Seba sehingga dia tidak lagi terlihat. Membuat Shina memaki baju tembus pandang itu sialan dalam hatinya. Karena Shina tidak bisa menyerang benda seperti itu dengan senjatanya. Tapi Shina tidak kehabisan akal untuk mengubah bentuk senjatanya ke dalam mode palu. Dengan semangat, Shina melompat ke atas dan memukulkan senjatanya ke tanah. Hal itu memaksa Mafuyu untuk keluar dari persembunyiannya, sehingga Shina merasa Mafuyu sudah gampang diserangnya. Tetapi dengan cepat kakak Sayonji mengingatkan Shina bahwa dia telah ditipu. Dan kita pun diperlihatkan Shina yang memuntahkan darah setelah menerima serangan tak terduga dan tak kasat mata dari Mafuyu minasan. Shina yang terjatuh bertanya-tanya,
Apa ini? Mafuyu lantas memperlihatkan baju tembus pandangnya yang telah menggembung seperti terisi sesuatu sambil berkata, "Bodoh!" Ternyata Mafuyu sudah mengisi baju tembus pandang itu dengan puing-puing bangunan minasan. Tentu saja Seba terkesima karena Mafuyu mampu memikirkan rencana untuk menyembunyikan reruntuhan itu dengan pakaian tembus pandangnya. Tapi Seba meragu karena Mafuyu tidak mungkin bisa melakukan trik seperti itu. Bersamaan dengan itu, kakak Sayonji dengan panik mengkhawatirkan Shina yang sudah tidak sadarkan diri. Mafuyu pun memanfaatkan momen itu untuk mendekati Seba dan menjelaskan bahwa dia sudah menitipkan Sakamoto pada Amane. Jadi sekarang Mafuyu mengajak kakaknya untuk pergi. Seba hanya bisa mengiyakannya meskipun dia terus bertanya-tanya, sejak kapan Mafuyu mulai tumbuh dewasa secepat ini? Sayangnya, kakak Sayonji yang sangat marah berkata, "Tunggu sebentar dasar kalian brengsek." Hal itu membuat Seba dan Mafuyu secara bersamaan terkejut dan terintimidasi. Kita pun diperlihatkan aura membunuh yang sangat kuat dari kakak Sayonji yang telah mengeluarkan gada besinya saat melihat Shina yang terkapar. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah tipe orang yang cinta damai, tapi kali ini mereka sudah keterlaluan. Kakak Sayonji lalu menanyakan nama Mafuyu sebagai si adik kecil dan akhirnya terungkap nama dari sang kakak Sayonji ini yaitu Kippei minasan. Kippei berbasa-basi mengatakan, "Senang bertemu denganmu Mafuyu-kun. Jadi, siapa yang paling kuat di antara kalian berdua?" Maksudku untuk saling melindungi dan semacamnya. Di sini, Mafuyu hanya terdiam dan khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Kippei selanjutnya minasan. Beralih ke mobil yang membawa Sakamoto, di mana Boilet menikmati rokoknya, sedangkan Shin menatap tumpukan mayat yang ada di hadapannya. Boilet merasa kesal karena para pembunuh itu terus saja menghalangi jalan mereka. Wah, apakah mereka habis bertarung di sini minasan? Shin menanyakan, apakah Seba dan yang lainnya juga sedang dikejar? Namun Wutang dengan beringas meneriaki mereka untuk cepat naik karena mereka harus segera membawa Sakamoto ke tempat yang aman. Di dalam mobil yang melaju kencang, Hana menanyakan pada Atari-chan tentang apa yang sedang dia lakukan. Tampaknya Atari sedang menguji keberuntungannya ya minasan. Dia mengguncang stick di tangannya, tapi mendapatkan stick yang telah ditandai alias tidak beruntung. Atari terlihat sedih, namun bersamaan dengan itu, Shin menyadari sesuatu dan wajahnya tampak khawatir. Boilet menegur Shin, lalu Shin dengan lirih mengatakan, "Oh tidak, aku baru saja merasakan firasat buruk. Jangan-jangan..." Kita pun diperlihatkan ancaman baru yang mengintai mereka. Sosok yang memakai topi bertuliskan 77 dan huruf kanji Jepang yang penulisannya seperti huruf T kecil yang berarti tanah. Yah, dia adalah Tanabata. Kata bata pada penggalan namanya berarti malam. Jadi bisa diartikan bahwa semua simbol-simbol ini memiliki arti dari nama Tanabata, yaitu festival bintang Jepang yang diadakan pada tanggal 7 Juli. Kita semua mengenal Tanabata sebagai salah satu anggota New Order. Dia tampak berjalan di bawah jembatan layang, menantikan kedatangan mobil Sakamoto minasan. Tertulis pada panel akhir, sebuah perasaan tidak enak yang mencekam. Dan chapter 235 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, apakah Kippei masih akan cinta damai setelah melihat kondisi Shina yang tidak sadarkan diri? Namun, pertarungan berikutnya lebih mengerikan lagi karena lawannya bukanlah orang biasa. Dia adalah salah satu anggota New Order. Seperti yang kita tahu, Shin pernah terlibat bertarung dengannya, sehingga wajar saja dia langsung merasakan kengerian yang akan terjadi. Bagaimana Tanabata memiliki gaya bertarung unik, yaitu menggunakan gitar yang dimainkannya, lalu mengirimkan gelombang suara untuk membunuh. Lantas, siapakah yang mampu bertarung melawannya minasan? Apakah ini merupakan sinyal bahwa sebentar lagi Shishiba dan Osaragi akan muncul?
Bagaimana pula kelanjutan pertarungan Nagumo melawan Oki? Dan di manakah tempat aman yang mereka tuju itu? Sementara masih ada banyak pembunuh bayaran yang mengincar mereka. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.